Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa nurikal jari wa madadikal jari wa juma'na fi kulli adhur wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat kepada seluruh tetamu-tetamu yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kita, di tempat ini, di depan makam Tuan Tak Salamaka, kita diundang oleh Allah, dihadirkan oleh Allah untuk sama-sama memeriahkan haul Tuan Tak Salamaka yang ke-325 tahun. Luar biasa jamaah. Ini acara langka di Sulawesi Selatan. Ini acara langka di Kabupaten Goa. Berbanggalah kita. Sudah 2 tahun berturut-turut kita duduk di pulung di tempat ini dalam rangka berdoa, berzikir, bersalawat kepada Tuan Tak Salamaka dari Goa, Kabupaten Goa. Semoga kita duduk di tempat ini, yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah, yang susah diangkat kesusahannya oleh Allah, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah, yang belum punya istri dikasih istri yang cantik. Besar aminnya kalau yang begini. Jamaah, siapakah sosok Tuan Tak Salamaka Goa ini? Siapa mereka? Siapa beliau? Walina, seorang waliullah yang berada di Kabupaten Goa, lahir Tony di Goa. Bangga tidak? Bangga tidak? Senang tidak? Rugi para pejabat kalau tidak duduk di tempat ini. Rugi, bangkrut. Kalau kita mau lihat pejabat Makassar Kabupaten Goa yang tidak duduk di sini, rugi jamaah. Betul? Betul? Bangkrut jamaah. Rugi. Masa pemain bola nonton bareng di Losari saja bisa besar-besaran? Masa Tuan Tak Salamaka dirayakan walinya, haulnya? Tidak ada ini. Takbir! 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 Kita ini semua lahir di Makassar. Makassar punya tradisi Bugis Makassar. Ada namanya Sipaka Tahu. Ada namanya Sipaka. Ada namanya Sipaka. 3 pilar ini kalau kita pegang semua, baik para pejabatnya atau rakyatnya, masyarakatnya, mulai dari bawah sampai atas, berkolaborasi dalam memeriahkan haulnya Syekh Yusuf Tuan Tak Salamaka Barakat di Sulawesi Selatan. Barakat. Saya bukan iri sama beliau. Harusnya kita yang rayakan. Cemburu Bapak. Saya sebagai orang Makassar cemburu sama Bapak ini. Merayakan haul. Bukan orang Makassar. Tapi 2 tahun merayakan di sini. Mana pejabat kah? Cemburu saya Pak. Mana tokoh-tokoh Islam? Mana tokoh-tokoh Tareka? Mana tokoh-tokoh, semua tokoh-tokoh mana? Jangan kita mengaku bertareka, baru kita tidak mau keluar wanta demi Tuan Tak Salamaka. Betul apa betul? Tapi hatiku, ada lagunya itu. Sakitnya ku di sini, di dalam hatiku. Tarik nyawaku. Di sini Masya Allah, tokoh-tokoh ulama ada semua. Ketua MUI, Palimata, Ilham. Beliau sosok motivator. Karainta, Rajata di Goa. Masya Allah. Dan seluruh jajarannya. Kalau saya sebut satu-satu mungkin habis waktu punya mestiga.
Saya kasih singkat-singkat jamaah. Jamaah. Oh jamaah. Saya ulang, tabe. Tuan tasalamaka. Tuan tasalamaka. Beliau bernama Syekh Yusuf Abdul Mahasin Al-Taja Al-Khawati Al-Makassari Al-Bantani. Ini namanya beliau. Dia mendapat 2 gelar. Dia mendapat 2 gelar. Gelar di Makassar dia dapatkan ke Tuanta. Kalau di Bugis Makassar juga beri gelar untuk Syekh Yusuf. Peta Salamae. Peta Salamae. Orang yang selamat. Jadi percaya dan yakinlah kita yang duduk di tempat ini akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sosok ulama Nusantara. Beliau sosok ulama Nusantara yang mendapat gelar for excellence. Ulama serba bisa. Ulama yang betul-betul tidak hanya berdakwah saja. Bahkan sosok Belanda, VOC, kalang kabut menghadapi strategi Syekh Yusuf Tuan Tak Salamah. Kalang kabut, risau. Ini Tuan Tak Salamah dari tempat ke tempat diasingkan dari Banten. Bahkan beliau sempat ke Aceh. Beliau ada Aceh. Beliau mempunyai guru besar di Aceh. Tuan Tak Salamah pernah berguru di Aceh. Pernah Tony berguru di Cikowang. Pernah Tony berguru di Ba'alawi, di Bontoala. Pernah Tony berguru di Damaskus, Iran, Yaman, dan berbagai macam wilayah negara-negara. Beliau datang bukan hanya untuk menuntut ilmu, beliau datang hanya memperkenalkan Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa, bahwasanya ada di Goa seorang wali yang tidak pernah dipandang dan dirayakan haulnya setiap tahun. Baru 2 tahun ini dirayakan bersama beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Ciri makana Makassar agak. Ciri bagi orang Makassar. Kau mengaku wali Syekh Yusuf tapi tidak mau kau rayakan. Kau jangan makan mengatakan apa? Jamaah, saya lanjut lagi ya. Beliau setelah berjuang, beliau digelari sosok pejuang yang berada di abad 17. Beliau pejuang yang berada di abad 17 setelah meninggalnya Dato Ri Bandang. Beliau pelanjut. Jadi kalau ada orang mau bertanya, siapakah pelanjutnya Dato Ri Bandang? Maka pelanjutnya adalah Syekh Yusuf Tuan Tak Salamah dari Goa. Lanjut. Belum dibunyi masjid. Saya sambil mengintip sedikit baru saya menjelaskan. Karena takut tak menjelaskan karena tokoh-tokoh sejarah semua di sini banyak. Kalau saya salah tolong diluruskan karena saya bukan ahli sejarah. Oke. Selanjutnya, beliau seorang penulis. Beliau seorang penulis yang kreatif. Pengarang berbagai macam kitab tarekat, tasawuf. Dulu beliau sempat dibukukan tarekat. Ada 22 kitab yang lolos, yang dikarang, yang dikumpulkan oleh para pencinta-pencintanya Tuan Tak Salamah dari berbagai penjuru dunia. Tapi kitab-kitab yang lain dirampas, dicuri sama Belanda VOC, dimusnahkan, dan ada sebahagian masih tersisa di Leiden, disimpan di Leiden. Itu kitabnya. Kalau di sini lontaranya orang bilang. Kitab lontara. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikenal sebagai sosok pejuang ahli sunnah wal jamaah. Beliau dikenal sebagai pejuang ahli sunnah wal jamaah. Dia dikenal tidak pernah saling hujat menghujat. Islam diturunkan oleh Nabi untuk kepada kita semua adalah Islam yang rahmatan lil alamin.
Jadi kalau jadi orang Islam, jangan suka salah-salahkan amalnya orang lain. Jadilah orang yang baik. Karena apa yang kau kerjakan dan apa yang Anda kerjakan tentu pahalanya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Yusuf Mahasin Tajul Khalawati Al-Makassari bergelar Tuan Tak Salamaka. Kenapa dia digelari Tuan Tak Salamaka? Ada sejarah dari gelar ini. Ada sejarahnya jamaah. Apa gelarnya? Satu ketika beliau dari Banten dikirim naik perahu besar, kapal besar. Ya. Di atas beliau sudah lewat di lautan yang luas. Singkat cerita, beliau sudah berada di tengah-tengah lautan, datang badai yang dahsyat, gelombang yang dahsyat, datang ombak yang melewati tingginya dari kapal yang ditumpanginya. Maka seluruh kapten dan awaknya, kapten-kaptennya, awak-awaknya semua ini berkumpul mendatangi kaptennya. Ini, kapten, pergi ke di belakang, tanya gituan tak selamat. Karena beliau ada di belakang sedang membaca ayat suci Al-Quran. Datang ini kapten. Ini saya singkat-singkat dijawab. Datang ini kapten ke belakang, melapor. Wahai Syekh, bisakah engkau menghilangkan badai di atas kapal ini? Lalu Syekh Yusuf Tuan Tak Salamaka mengatakan, bukan aku yang bisa menghilangkan, atas berkah dari Allah badai ini akan tunduk kepadaku. Lalu dia berdoa, ya Allah, Syekh Yusuf doa, ya Rabb, jadikanlah kapal dan lautan ini bersahabat sebagaimana doanya Nabi Muhammad untuk berendah gunung Uhud. Pada saat gunung Uhud bergoncang, Nabi Muhammad mengatakan kepada gunung Uhud itu, berhentilah goncanganmu. Sekali lagi aku melihat kau bergoncang, maka aku doakan kepadamu untuk dihancurkan berhenti. Ini gunung Uhud takut jemaah, takut. Gunung Uhud berhenti. Doa yang dipakai Tuan Tak Salamaka berdoa sama seperti doanya Nabi Muhammad ketika menghentikan badai di atas kapal. Dia berdoa, ya Rabb, tenangkanlah kapal yang saya tumpangi. Akhirnya seketika doa beliau dikabulkan. Insya Allah, semoga kita di tempat ini, beliau melihat kita. Nah, sini dilarang. Jangan ada di pikiran sedikit pun bilang wali itu mati. Ya, orang dangkal pikirannya kalau mengatakan ada wali mati. Tidak ada wali mati. Wali itu melihat kita semua, menyaksikan kita semua. Makanya kalau datang ke di sini, akan maka sarakah babajinya, perbaikilah niatmu. Jangan kau datang di kuburan di sini minta sama dia, tapi minta sama Allah. Tapi barakahnya dia, doa tak diterima. Namanya tawassul dan bertabarruh. Barakah. Ada tuh orang, seandainya itu kambing sama sapi pusing kepalanya dikasih keliling di kuburan. Saya ajarkan sebenarnya doa yang benar. Jangan sekali-kali jadikan kuburan tempat meminta. Tapi jadikanlah tempat meminta itu di dalam masjid jemaah. Banyak masjid kosong, kuburan semakin ramai. Betul? Jemaah, saya dan mungkin para ulama kiai NU Nusantara, di mana dari Sabang sampai Merauke, kalau ada orang mau berdoa diijabah doanya, jangan kau berdoa tanpa ada namanya serius Tuhan. Ya Allah, berilah saya rezeki melalui berkatnya Syekh Yusuf Tuan Tak Salamaka. Ya Allah, angkat pangkatku melalui berkahnya Tuan Tak Salamaka. Ya Allah, jadikan negeriku aman tentram melalui berkatnya Tuan Tak Salamaka. Ini konsep doa yang dibenarkan. Tapi jangan kau minta di dalam kuburan bilang, oh Syekh Yusuf kasih kak rezeki. Salah. Saya katakan salah. Mari kita bertanya. Di sini tarekat boleh berbeda-beda, tapi jangan membeda-bedakan tarekat. Guru boleh berbeda, guru-guru boleh berbeda, tapi jangan membeda-bedakan
guru yang asing juga rektana. Guru A, guru B, guru C, jangan kau beda-bedakan itu guru. Ada semua. Boleh bertarekat. Banyak nabi bikin tarekat saya Yusuf Tuhan salam. Nanti saya bahas. Yang penting belum dipunya mesti lanjut terus. Mana mama ramu suki. Jamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau lahir di Goa tanggal 3 Juli. Beliau lahir di Goa tanggal 3 Juli 1626 Masehi. Sama tanggal lahirnya beliau. Semoga beliau panjang umur. Disukseskan urusannya. Disehatkan badannya. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Beliau saya salut. Walaupun kita berbeda agama, tetapi toleransinya beliau, Masya Allah. Takbir. 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 Insya Allah. Terima kasih. Dan berdoa ke jamaah. Dari ujung Syekh Yusuf sampai ujung ke Jalan Lakyung. Akankah gerbang ini semua mendapat kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Mendapat kemuliaan dari Nabi Muhammad. Siapa yang sakit di sini sembuh penyakitnya. Yang baru begini sembuh. Katakan sama Syekh Yusuf, ya Rabb, melalui barakat Syekh Yusuf, nawaitu sifa'a minallahi ta'ala li'illati. Keram-keram kakinya malam ini ada. Siap pagi ini. Karena kalau acara begini cepat keram kaki kan. Ini di atas keram-keram. Insya Allah barakah. Apa niatnya? Nawaitu syifa'ah minallahi ta'ala li illati. Sebut nama kalian masing-masing. Baru baca Al-Fatihah, insya Allah sehat pulang. Nanti di rumah sakit kembali. Baca gitu Al-Fatihah. Insya Allah, amin. Allahumma amin. Beliau lahir tanggal 3 Juli 1626 Masehi. Dari pasangan Abdullah dan ibunya Aminah. Beliau ibunya ini keturunan raja-raja Tallo dan berkolaborasi dengan Goa. Jadi Syekh Yusuf ini ditinggal sama ayahnya di umur berapa? Ada yang tahu? Ahli sejarah. Saya sudah dapat jawabannya. Umur berapakah Syekh Yusuf Tuan Tasara maka ditinggal sama bapaknya? Kalau ada yang tahu saya kasih uang 200. Jangan terka-terka. Masih salah. Jangan. Ya. Ini sejarah ini. Jadi kalau kita datang pergi haul, minimal kita tahu sejarahnya siapa namanya bapaknya. Namanya bapaknya Syekh Yusuf sama seperti namanya bapaknya Rasulullah. Abdullah, Aminah, sama namanya itu. Namanya Rasulullah, nama bapaknya Rasulullah Abdullah, nama mamanya Aminah. Nah. Abdullah ini ada beberapa versi mengatakan, ada mengatakan Syekh Yusuf bin Al-Khaidir. Bukan bin, Syekh Yusuf Al-Khaidir. Itu, bin Khaidir. Ada orang bilang, itu anak, itu Syekh Yusuf Tuan Tasalam, maka itu anaknya kasih Nabi Khaidir. Siapa yang bisa menjelaskan seperti itu dalam sejarah? Jangan kita membuat satu cerita-cerita yang membuat kita nanti salah. Nah, selanjutnya, beliau Syekh Yusuf juga berguru pada Sayyid Alawi bin Abdul Allama At-Tahir dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidi. Beliau gurunya. Pernah juga beliau ketika di Yaman. Beliau pernah ke Yaman. Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad.
Jadi kalau ada orang tahu Ratibul Haddad, Ratikna, Ratib. Ratib itu macam-macam. Ada Al-Atas, ada Ratibul Haddad, macam-macam itu Ratib. Latif. Birdul Latif. Nah, setelah itu dia ketemu sama Al-Imam Habib. Jadi salah satu amalannya Syekh Yusuf Tuan Tasalamaka itu Ratib. Cuma dikenal di Makassar Rate. Paham lagi maksudnya ini? Rate, Ar-Rate. Ratibul Haddad. Selanjutnya, di umur 18 tahun, apa yang disampaikan beliau ke Banten, lalu setelah ke Banten, dia melanjutkan studinya ke Mekah keliling dunia selama 20 tahun lamanya. Di umur 18 tahun, beliau ke Banten, di Banten, setelah itu berangkat. Nah, pergi di Arabia, Yaman, Irak, keliling. Mencari apa? Ilmu. Selama 20 pulangi. Bukan langsung mengajar ilmu. Langsung bikin strategi. Bagaimana Belanda POC ini bisa hengkang di Kabupaten Goa ini. Masya Allah. Selanjutnya, saya singkat-singkat ya Maya. Ajaran pokok. Apa ajaran pokoknya tarekatnya si Yusuf? Apa ajaran tarekatnya si Yusuf? Saya baca. Ini di dalam lontar. Saya juga baca ya. Mohon dibenarkan dan diluruskan. Pada satu hari ketika ada seseorang wali yang berada di Tasikmalaya. Ada seorang wali yang bermukim di Tasikmalaya. Beliau bertemu kepada Tuan Tasalamaka Rigoa. Lalu beliau menyampaikan, wahai Syekh, amalan apakah yang kalian baca? Sampai-sampai engkau digelari Tuan Tasalamaka. Dia dibawa di Banten mau dibunuh, tidak berhasil. Dibawa ke sini tidak berhasil. Dibawa ke Afrika tidak berhasil. Dibawa lagi di ujungnya. Di atasnya lagi Afrika. Tak jampar negara. Tak pagi. Di ujungnya di dunia dia sembunyi. Berbagai macam cara teknik Belanda ingin membunuh beliau bersama istri dan rombongannya 49 orang. Rombongannya beliau dia ditemani oleh Syekh Yusuf, istri, anak dan pengikutnya yang berada bersama beliau 49 orang. Ya, tandaan ini. Tidak bisa ini. Lalu beliau digelari Tuan Tasalamaka sama sosok orang yang membunuh. Dibunuh tidak mempan, diracuni tidak mempan, dirampok, diikat. Bahkan Syekh Yusuf sudah merasakan diikat tangannya, ditutup matanya, dibawa di satu tempat supaya tidak tahu tempat dari satu ke satu yang lain. Ditutup mata dan diikat. Yang terakhir ini jamaah, masih panjang ini. Beliau mempunyai 4 nilai-nilai leluhur yang beliau jaga. Ada 4 nilai-nilai leluhur yang beliau jaga. Yang pertama syirik. Yang kedua pace. Yang ketiga sare. Yang keempat sikatalasi. 4 pilar ini beliau pegang teguh. 4 pilar ini beliau genggam. Sampai di akhir hayatnya. Beliau banyak mengarang berbagai macam kitab. Beliau mengajarkan kita untuk berakhlak mulia. Menjaga akhlak kita, menjaga sholat kita. Kalau kita cinta sama wali, yang kita cintai bukan orangnya, tetapi yang harus kita cintai di para wali adalah amalannya. Kalau kita cinta sama wali, janganlah cinta sama sosoknya, tapi cintalah apa yang dikerjakan oleh para wali kita. Itulah hakikat cinta yang sebenarnya. Selanjutnya, terakhir, beliau sewaktu masih bayi, ada barakat nakaroma. Jadi Syekh Yusuf Tuan Tasalamaka sewaktu bayi itu pocina bersinar. Poci, apa nak tahu penawang kasar ini? Pusar beliau di waktu pagi itu bersinar menembus apa? Sampai orang melihat sinar apa kan dia. Barakat yang kedua dapat menghalau badai. Barakat yang ketiga dapat berbicara langsung bersama para nabi. Dia berdialog sendiri seolah-olah nabi itu ada di depan.
Rakaat yang keempat, beliau sewaktu malam hari, beliau ini kan dipenjara di Afrika, sempat dipenjara di Afrika. Setiap malam hari di dalam penjara, Syekh Yusuf Tuanta Salamah akan menghilang. Ini belajar, mengajarkan ilmu. Ini sipir yang mengatakan, penjaga sipir. Jadi setiap malam Syekh Yusuf Tuanta Salamah tidak ada di penjara dan disaksikan sama penjaga sipir. Bagaimana ya? Jasadnya boleh saja ada di mata, tapi ruh batinnya berkeliaran mengajarkan ilmu. Hasannya. Terakhir jemaah, beliau digelari wali yang paling banyak mengislamkan orang. Digelari wali yang mengislamkan, khususnya di negara Afrika, 12-15% orang Afrika dia sudah islamkan. 12-15% orang Afrika. Makanya apa yang disampaikan oleh beliau tadi, beliau digelari Bapak Islam. Digelari bapaknya orang Islam. Selanjutnya, di mana Nabi Muhammad SAW, kita campur sedikit sabda Nabi, siapa di antara kita yang tidak merasa berduka cita atas meninggalnya para wali, maka sungguh orang ini bisa dikatakan orang munafik. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dalam hadis 142, munafik. Para doa, berdoa, Masya Allah. Jadi insya Allah jemaah, mungkin saya tidak bisa habiskan ya, karena secaranya si Yusuf tidak bisa dibahas tentang 10-15 menit. Tapi intinya kita sudah tahu. Intinya kita datang di sini. Mari kita berdoa sama-sama. Semoga haul di tahun ini bisa dianggedakan oleh pemerintah menjadi agenda tahunan. Berdoa gitu. Jadi siapapun nanti kepala pemerintahnya di Goa, di Makassar, di Sulsel, ayo sama-sama kita meriahkan haulnya si Yusuf ini dari tahun ke tahun. Kalau tahun ini nanti lebih besar tahun ini. Tahun depan kemarin tenda tidak sebegini panjangnya. Ya. Tapi alhamdulillah tenda dari sana sampai sana penuh. Insya Allah tahun depan kita jangan lagi bikin posisi seperti ini. Lebih bagus bikin posisi dari satu panggung di sana supaya orang dari sana kelihatan memanjang semua. Settingannya. Karena ini tapi saya ada orang tidak lihat di sana di depannya. Yang sana lebih indah. Mereka usul sama panitia. Usul. Bukan wajib. Jadi insya Allah jemaah, kita doakan semua para panitia-panitia yang telah mensukseskan acara Haul Akbar Tuanta Salamaka yang ke-325 tahun ini. Semoga dipanjangkan semua umurnya para panitia-panitia. Dipanjangkan umurnya, disukseskan usahanya, Masya Allah. Masya Allah, beliau luar biasa menyelenggarakan acara ini. Kami semua cemburu, pemimpin majelis zikir sebenarnya cemburu sama panitia. Karena kita ini di Makassar, majelis zikir banyak. Tapi kalau kompak di semua, coba saya, mumpung ada pemerintah pusat yang ada di sini, saya sampaikan gitu. Kalau kita agendakan ini setiap tahun kita agendakan. Anak sekolah diliburkan, pegawai negeri diliburkan, sekolah-sekolah semua diliburkan, pengusaha kantor-kantor diliburkan, baru disuruh datang semua di sini, tumpah ini. Masa mau kalah sama Kalimantan? Ada sumpah. Masa mau kalah sama di Kalimantan? Ada guru sekumpul. Bahkan bukan di daerah Jalan Lakiun saja yang ramai, sampai di luar sana penuh keliling ramai, berjuta-juta umat hadir. Kita di sini paling 3.000, 5.000. Mengaseng kok. Kenapa di sana ramai? Karena pemerintahnya liburkan semua. Kenapa di sana ramai? Karena pemerintah mewajibkan tanggal merah untuk haulnya libur semua anak-anak sekolah, semua guru-guru organisasi semua libur. Begitupun juga yang ada di Jakarta, banyak haul di Jakarta. Ada di Cikini, ada di Empang Bogor, ada di Kalibata, ada di Priuk, ada lagi di Condet, ada lagi banyak di Surabaya, ada 9 Wali Songo, berbagai macam daerah-daerah, banyak lagi. Dan setiap daerah itu ada walinya.
Kalau ada daerah tidak ada walinya, maka coba itu hancur. Ada pakunya, maka Allah tiannya. Kalau kita ada pocita, tapi bunyi harfiahnya. Siapa tiannya? Yusuf, Tuhan tak salah, maka takbir. Tapi jamaah, masih banyak yang saya mau sampaikan sama kita. Berhubung waktu yang tidak membawa kita untuk berlama-lama, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada sejarah yang saya angkat tadi ada melenceng, mohon diperbaiki, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Mohon maaf lahir batin. Wa hadanallahu wa iyyakum wa subhanallahi wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.